Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan menjelaskan mengenai biografi singkat tokoh modern Islam, yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Selamat menyaksikan videonya. Kelahiran: Al-Afghani lahir di Asadabad dekat Kanar, distrik Kabul, Afghanistan 1839. Meninggal di Istanbul tahun 1897. Ia termasuk bangsawan di mana nasabnya sampai kepada Hasan Ibnu Ali. Jamaluddin Al-Afghani dikenal lahir di Iran dan berpendidikan Syiah, bukannya seorang Sunni seperti yang diakuinya. Sebagai seorang yang terdidik ajaran Syiah, ia sangat dikenal sebagai filosof Muslim. Beliau belajar bahasa Persia dan Arab secara konvensional, filsafat dan tasawuf yang biasa diajarkan bangsa Persia hingga dewasa ini. Ia mempelajari ilmu pasti dengan cara modern di India dan mengadakan perjalanan keliling dunia Islam. Al-Afghani menekuni ilmu mantik, etika, politik, dan teologi. Pada usia 20 tahun, Al-Afghani menjadi pembantu Pangeran Dus Muhammad Khan di Afghanistan. Tahun 1864, ia menjadi penasihat Sharm Ali Khan dan beberapa tahun kemudian menjadi Perdana Menteri. Ketika terdesak oleh Inggris karena mencampuri urusan politik Afghanistan, ia pergi ke India dan mengenal pendidikan modern. Ketika India jatuh ke tangan Inggris, ia pergi ke Mesir 1871. Di Mesir 1879, ia mempunyai murid seperti Muhammad Abduh dan Sa'ad Yaglun. Tahun 1883, Al-Afghani pindah ke Paris dan mendirikan Jamiat Al-Wusta, beranggotakan orang India, Mesir, Suriah, dan Afrika Utara dengan tujuan memperkuat persaudaraan Muslim. Tahun 1889, Al-Afghani diundang ke Rusia untuk menyelesaikan persengketaan antara Rusia dan Persia. Namun karena ada perselisihan antaranya dengan Syah Nasir al-Din, Al-Afghani dipaksa keluar dari Persia. Kemudian diundang Sultan Abdul Hamid II 1892 dan menetap di Istanbul. Tetapi karena Al-Afghani melontarkan ide demokrasi yang bertentangan dengan kekuasaan Sultan, maka ia dipenjara sebagai tahanan politik dan tidak bisa mengembangkan ide-ide politik dan agama sampai wafatnya tahun 1897. Dalam pandangan tentang kemunduran umat Islam yang berakibat pada penguasaan ekonomi dan politik oleh orang Barat, Al-Afghani mengatakan bahwa hal ini disebabkan 1. Umat Islam telah meninggalkan ajaran Islam yang sebenarnya dan mengikuti ajaran yang datang dari luar dan asing bagi Islam. Mereka kehilangan cita-cita dan menjadi fatalis dan statis karena salah interpretasi tentang arti qada dan qadar. 2. Ukhuwah Islamiyah melemah di kalangan umat Islam di tingkat lokal atau internasional, baik disebabkan oleh perbedaan paham keagamaan Sunni dan Syiah maupun perpecahan antara ulama dan raja-raja Islam. 3. Kemalasan untuk melakukan ijtihad karena mereka sudah merasa puas dengan apa yang dihasilkan ulama masa klasik. 4. Mereka menganggap segala yang berasal dari Barat dianggap haram dan bid'ah atau subhat. Pemikiran Al-Afghani sebagai berikut. 1. Kejayaan kembali umat Islam terwujud kalau dengan kepada ajaran Islam yang murni dengan meladeni pola hidup sahabat khususnya Khulafa al-Rasyidun. 2. Perlawanan terhadap kolonialisme dan dominasi Barat secara politik, ekonomi, dan kebudayaan. 3. Pengakuan terhadap keunggulan Barat dalam ilmu dan teknologi dan di mana umat Islam harus belajar tentangnya, yang pada hakikatnya hanya mengambil kembali apa yang dulu disumbangkan Islam kepada Barat dan kemudian secara selektif dikritisi dan menggunakannya untuk kejayaan Islam. Di samping majalah Al-Ukhuwah Al-Wusta yang diterbitkannya, Jamaluddin Al-Afghani juga menulis banyak buku artikel, di antaranya ialah 1. Bab Ma Ya'ulu Ilaihi Amr al-Muslimin, membahas tentang suatu yang melemahkan orang-orang Islam. 2. Makidah Asy-Syarqiyah, membahas tentang tipu muslihat orientalis. 3. Risalah fi Arad ala al-Masihiyyin, membahas tentang risalah untuk menjawab golongan Kristen. 4. Diyah al-Khafiqain, cahaya dari penjuru yang isinya mengecam pemerintahan Iran yang lalim. 5. Hakikah al-insan wa hakikah al-watan, membahas tentang hakikat manusia dan hakikat tanah air. 6. Arad ala ad-dahriyin, membahas tentang tangkisan terhadap kaum materialis atau komunis. Dengan menekankan penafsiran Al-Quran secara rasional, Al-Afghani yakin bahwa Islam mampu menjadi dasar bagi sebuah masyarakat ilmiah modern, sebagaimana ia telah menjadi dasar masyarakat Muslim masa pertengahan yang dibangun berdasarkan keimanan. Dua sikap sebagai bentuk
bentuk tanggung jawabnya. Pertama, menulis buku Al-Rad ala Al-Dahriyin, suatu risalah yang menerangkan suatu kerusakan yang ditimbulkan oleh paham materialisme dan menetapkan bahwa agama adalah dasar kebudayaan dan kekufuran adalah perusak kemajuan. Kedua, melakukan upaya menghimpun masyarakat Islam dalam satu payung pemerintahan. Terima kasih telah menyaksikan videonya. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.